Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Oke guys, waduh, ramai banget ya guys ya. Pagi-pagi di lingkungan rumah gue orang-orang lagi pada olahraga. Ya, olahraga karena pas ini hari Minggu, mereka semua pada beraktivitas guys ya. Tapi yang gua himbau adalah di sini jangan lupa tetap pakai masker ya guys, kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran penyakit corona guys ya. Jadi walaupun lo Minggu mau olahraga keluar, mau beraktivitas keluar, mau jalan-jalan, mau hangout lah gitu, tapi tetap jangan lupa ya, minimal banget lah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke guys, sebelum lanjut videonya ya, gue mohon kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya, untuk mendukung channel gua supaya gua bisa membuat konten-konten yang banyak, yang lebih baru, yang lebih fresh, yang pastinya supaya bisa menghibur kalian semua guys. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke, lanjut ya. Kali ini udah ketahuan ya guys bahwa ZX25R itu bakal di launching 10 Juli ya. Jadi sebenarnya udah lama banget penantiannya guys. Aduh, kita tuh para konsumen itu diteaserin terus, dibikin ngiler terus, sampai jengkel bahkan. Yang awalnya beritanya tuh isinya muji-muji, wah ini speknya gini, ini speknya gitu, ini bakalan jadi terkencang di kelasnya. Sampai terakhirnya itu gue lihat beberapa berita tuh ada orang berpaling, orang udah nggak tahan, orang udah males gitu, orang udah mendingan pindah ke CBR aja. Ya begitulah. Akhirnya 10 Juli dijadikan tanggal peluncuran dari ZX25R. Walaupun peluncurannya itu adalah virtual launch ya guys. Jadi gua nggak tahu juga sih guys ya. Gue berharapnya sih kalau memang harus ada yang pengen beli gitu, itu nggak diharuskan untuk datang ke sana untuk pesen gitu ya. Bisa dilakukan di dealer-dealer setempat, biar nanti dealer yang ngurusin gitu. Dan gue harapnya juga kalau misalkan model-model gini, gue takutnya kayak kasus Jimny sih ya, kayak misalkan Om Mobi gitu ya, sampai dia telat banget dapatnya gitu kan. Om Fitra Eri juga sama, dia dapatnya mesti nunggu ada orang lain yang kebetulan beli dua, yang satunya dijual gitu kan. Jadi dia belum dapat antrian lah gitu ibaratnya ya. Jadi ya memang nggak tahu ya, gua Jimny itu kan CBU ya, kalau ini kan dirakit di Indonesia ya, mungkin bakalan lebih cepet lah ya. Tapi gimana pun juga, kalau bisa Kawasaki juga harus memperhitungkan antrian. Namanya juga konsumen ya, kalau pengen beli itu nggak bisa dibendung. Konsumen itu nggak bisa dilawan lah pokoknya. Konsumen adalah raja. Tanpa konsumen, kalian para produsen nggak akan bisa apa-apa, nggak akan bisa dibeli ya. Jadi saling membutuhkan lah gitu maksud gua. Jadi sebisa mungkin pihak Kawasaki juga memperhitungkan bagi orang-orang yang sudah memesan udah dari dulu, udah inden dari dulu, udah berani nyetorin uang. Memang kalian bilang, PT Kawasaki bilang, KMI bilang udah tidak membuka keran pemesanan ya, tapi konsumen pengen. Nggak semua konsumen itu punya waktu untuk pesan ke kalian gitu loh ya. Nggak semua konsumen bisa menyempatkan waktu untuk datang ke dealer loh guys ya. Apalagi konsumen kelas-kelas di atas motor 100 jutaan gitu ya, mereka sibuk bisnis, mereka punya pekerjaan yang jabatannya itu menuntut orang itu untuk di pekerjaannya ya. Jadi ya semoga Kawasaki nggak mengecewakan orang-orang tersebut gitu ya. Itu himbauan aja sih buat Kawasaki kalau menurut gue ya. Gimana pun juga mereka tuh juga pengen guys, dan mereka punya duit, mereka ada yang rela bayar cash. Yang di Surabaya waktu itu juga yang waktu Iwan Banaran, Cak Iwan bilang bahwa ada temennya
di Surabaya yang ingin membeli disuruh DP 35 karena maksa gitu kan, dia pengen, gue pengen bayar lunas, akhirnya dia bayar 105 juta itu dilunasin langsung karena dia emang pengen banget beli motornya, walaupun belum launching juga ya nggak boleh ditolak. Itu duit loh, dengan adanya duit ada ikatan, dengan adanya duit juga PT KMI juga harus tanggung jawab. Ya mereka pengen unit gitu guys, mereka pengen menikmatin motornya gitu. Ya ibaratnya gini, kalau memang kalian yakin itu lama launchingnya atau memang nggak mampu untuk membuat motornya bisa mencukupi demand masyarakat, ya mending gak usah bikin gitu. Ya jadi gimana pun juga gue berharap nanti PT KMI, Kawasaki Motor Indonesia, bisa mencukupi seluruh keinginan masyarakat yang beli motor ZX25R ya terutama ya, karena juga gue yakin seluruh customernya pasti nggak akan yang mau nunggu ya mungkin orang-orang lain pada ngebahas speknya apa segala macam apa, tapi bagi yang pembeli sama konsumen yang dia pikirkan adalah gimana caranya gue udah bayar, gue beli, gue punya duit, gue pengen barangnya dapet di tangan gue. Nah gitu, sekarang gimana Kawasaki atur strategi, gimana distribusinya harus berjalan lancar di tengah pandemi. Menurut gue juga, gue yakin Kawasaki juga, pasar ini cukup menolong Kawasaki gitu, membuat Kawasaki bisa cukup naik di era pandemi ini guys. Makanya itu hati-hati Kawasaki, bisa jadi gara-gara kalau dia mengecewakan konsumen dengan ZX25R nya, telat ngirimnya, nggak datang-datang barangnya, bisa jadi next time pas orang naik level lagi ke 600 cc dia nggak akan beli produknya Kawasaki. Jadi kayak gitu. Itu gue sotoy banget ya, anjir sotoy banget gue. Ya tapi gimana pun juga konsumen harus dilayani lah guys. Oke, ya jadi itu adalah basa-basi tentang ZX25R. Pastinya ditunggu-tunggu dan dinantikan ya guys. Dan ada beberapa bocoran, bukan bocoran sih, ada satu yang belum bocor. Nah, yaitu adalah orang udah ngebahas fiturnya, semua sudah tahu. Limiter RPM-nya orang udah bisa perkirakan, orang ada videonya di Sentul gitu kan, orang bisa memperkirakan limiternya sampai berapa belas ribu RPM. Fitur-fitur kayak quick shifter up and down juga sudah dibahas. Tenaganya udah dibocorin Akrapovic gitu kan. Apalagi yang belum coba, itu versi hitam sama versi hijaunya juga sudah. Nah cuman yang belum ketahuan itu adalah bobot dari motornya guys. Nah kalau dulu ya, gue pernah bahas di video yang cukup agak lama ya. Jadi kalau pendahulunya itu ZXR 250 atau ZX2R itu berarti cuma 141 kg guys. Ringan banget. Kenapa? Karena dia chassisnya menggunakan aluminium alloy. Chassisnya terus swing armnya dia pakai aluminium alloy guys. Jadi ringan banget. Bayangin 141 kilo, bahkan lebih ringan daripada 250 SL. Gila. Ya, tenaganya 45. Jadi power to weight rasionya bisa meningkat gara-gara dia bisa menghemat beban gitu kan. Nah, yang kita ingin tahu nih berapa nih si ZX25R ini. Kalau dilihat dari chassisnya dia masih menggunakan stainless steel guys ya. Jadi stainless steel itu pasti lebih berat daripada aluminium alloy ya guys. Dan kalau bisa gua bikin perbandingan, CBR 250RR itu juga sama, chassisnya stainless steel, swing armnya aluminium alloy. Ya mungkin ZX25R juga swing armnya dari aluminium alloy ya. Gue juga nggak tahu kalau swing armnya itu terbuat dari aluminium alloy atau enggak. Tapi kayaknya gue yakin aluminium alloy sih. Nah itu beratnya sekitar 167 kg.
di 167 kg guys, untuk CBR 250RR dengan menggendong mesin 2 silinder ya guys, menggendong mesin 2 silinder. Nah, kalau si ZX25R ini kalau gua takar-takar lah gitu ya, mungkin bisa jadi di angka 180 kiloan sih guys. Walaupun memang kenaikan power itu dibarengi dengan kenaikan tenaga yang cukup signifikan, bisa sampai 50 PS loh guys. Ya 48-49 horsepower loh. Ya, dan gue udah pernah bahas masalah chart torsi dan tenaganya juga. Jadi ini masih misteri guys, berapa nih power to weight ratio-nya nih, si motor ZX25R ini. Dan Honda juga nggak tinggal diam guys. Honda tuh lagi dikompor-komporin ya. Jadi di pihak majalah Jepang itu yang namanya Young Machine itu bikin renderan CBR 400 double R. Waduh. Atau enggak CBR 400 RR banyak banget dah pokoknya. Dan itu ngambil wajah atau fascia gitu ya dari CBR 250RR dan dibikin 4 silinder guys. Waduh, keren banget deh itu. Jadi ibaratnya ayo nih Honda, gue yakin pabrikan sebesar Honda ya, itu untuk bikin 4 silinder tuh gampang, bisa. Dia udah pernah bikin versi gedenya, pernah yang 250 cc juga pernah. Dan dia tinggal nanti mungkin ya ngelihat pasar Kawasaki bagus apa enggak ya. Nanti CBR gue yakin Honda pasti bakalan bikin pesaingnya Kawasaki ZX25R. Dan seperti biasa ya guys, kalau Kawasaki bikin duluan, nanti pasti Honda bikin yang lebih bagus daripadanya, yang lebih bagus daripada motor yang digantikannya. Gue yakin itu lebih valuable, lebih bagus, punya daya tarik tuh. Jadi nggak usah khawatir, karena dulu juga begitu. Kawasaki Ninja 250 keluar yang 2 silinder, tiba-tiba 2016 nya CBR ngeluarin yang canggih banget. Jadi bakalan bagus banget nih persaingannya. Gimana pun juga gue udah bilang, kalau misalkan mereka bersaing ya untuk memenuhi keinginan konsumen, itu yang diuntungkan adalah konsumen. Dia dapat produk yang paling valuable lah gitu, yang paling bagus, yang paling valuable. Jadi biarlah mereka bersaing, nggak usah caci maki satu brand, biarin mereka mati-matian bersaing supaya kita yang senang. Oke, kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, klik tombol like dan komen. Thank you banget yang udah nonton guys. See you next video. Wassalam.